boleh dipilih yang harusnya yang keset ya. Iya. Ya, jadi kalau didorong-dorong nih dia nggak ini. Coba kita dorong. Oh, nggak licin gitu, Iya. nggak goyang, kokoh dia. Kokoh dia ya. Halo sahabat MK. Halo sahabat NK semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya Novi, fisioterapi. Dan saya Rizky, fisioterapi MK. Ya, kali ini kita mau ngapain nih Ki? Kita hari ini mau mereview, bukan review juga sih, buat ngejelasin kepada kalian semua tentang alat bantu tongkat. Jadi banyak di luar sana ada yang jual alat bantu yang kaki 3. Iya, banyak yang kaki Ada. 1. Nah, ada juga begini juga nih, Nov. Ya, yang 2 gini ya, sepasang. Terus Sama yang namanya yang nih walker namanya nih, kayak jemuran nih. ya kayak jemuran, walker. Jadi Walker. banyak macam-macamnya ya Ki ya. Iya, benar sekali. Jadi kita mau review produk bahan atau gimana Ki? Yang penting. Kita hari ini mereview cara pintar untuk memakai tongkat dan memilih Iya. tongkat. Jadi milih dulu yang benar nih, biar kita pintar. Buat milihnya baru cara makainya. Oke? Oke, kita lanjut. Ya. Review yang pertama ya. Ya. Gimana Nov? Cara milih tongkatnya Nov? Cara milih tongkat nih yang pertama, yang penting jadi ini ada beberapa jenis nih, tadi udah disebutin. Nah, setiap tongkat ini pasti punya pegangan nih, terus yang ini punya pegangan, terus yang sepasang tadi juga punya pegangan kan. Nah, ini penting banget. Kalau pegangan ini mesti empuk. Jangan cari yang bahannya keras, karena kan nanti buat mampu badan ya. Iya. Dan kalau misalnya keras jadinya Sakit dan gak nyaman. ya nggak nyaman, terus bisa juga jadi lecet tangannya. Nah, nanti kan jadi masalah baru lagi. Terus yang lainnya apa ya Ki ya? Di kakinya juga nih harus ada bantalannya. Oh iya, yang penting juga nih Bantalan bantalan dicek. pijakannya ya, yang buat ke tanah, ke lantai. Takutnya licin. Licin. Jadi nggak boleh dipilih yang harusnya yang keset ya. Iya. Ya, jadi kalau didorong-dorong nih dia nggak ini. Coba kita dorong. Oh, nggak licin gitu, Iya. nggak goyang, kokoh dia. Kokoh dia ya. Jadi Diharapkan juga yang buat makai juga nggak akan, ya risiko jatuh pun juga rendah. rendah ya. Jadi kalau misalnya lagi di jalan terus kesenggol, Iya. jadi tumpuannya pakai cek gitu langsung ya. Kokoh. Terus ini rata-rata buat lansia ya. Lansia tuh usia 50 tahun ke atas. Iya, Nih, benar. yang ini yang 1 kaki, yang 3 kaki, kemudian yang kayak jemuran ini namanya walker. Walker juga untuk lansia. Ya, yang risiko jatuh atau pengapuran lutut atau cedera di ankle juga iya. anak muda kadang-kadang pakai tongkat yang satu buat cedera di ankle, seleo, dan ini biasanya buat orang yang patah tulang di Nah, kalau ini patah tulang ya. di kaki, tapi anak muda kebanyakan yang pakai ini. Kalau orang tua tidak disarankan. Patah tulang atau putus amputasi itu juga disarankan pakai yang sepasang ini, namanya crutches ya. Ya. Crutch. Axial crutches. Axial crutch. Oke. Habis ini kita mau informasikan tentang cara makainya ya. Oke, Nom. Oke, yang pertama yang harus diperhatiin adalah ketinggian ya, ketika mau berdiri dan berjalan. Nah, ketinggian ini dia posisinya paling nggak di bawah sedikit dari pinggul, Nah, kemudian kan ini bisa diatur ya ketinggiannya nih, bisa diatur ya. Ini penting banget karena kalau misalnya kependekan misalnya, kalau misalnya ukuran badan segini, ini pas segini, jadi badannya tegak. Coba kalau misalnya kependekan. Kalau kependekan dia bisa bungkuk ya gini. Kalau bungkuk nih jadi lama-lama pinggangnya nih jadi pegel, jadi sakit, bisa jadi sakit kalau akhirnya nanti jalan atau berdiri bungkuk. Atau juga misalnya ketinggian. Kalau misalnya ketinggian, nah itu bisa diatur-atur ya Ki ya. Gampang. Ada pengaturannya. Nah, kalau ketinggian, nah jadinya
ketekan banget dia bahunya, dan jalannya juga akhirnya jadi ke belakang gitu. Nah itu juga bikin sakit pinggang, sakit bahu juga. Terus ini juga hati-hati sama pergelangan tangannya, jadi ketekan banget kalau misalnya ketinggian atau kependekan. Oke, terus selanjutnya ya lanjut. Nah sekarang karena ini satu tongkat satu ya, biasanya namanya cane. Nah sekarang kita mau kasih tahu lagi ya Ki, gimana caranya buat duduk dan berdiri dari duduk, karena nggak sembarangan ya kalau misalnya pakai alat bantu. Kalau sembarangan yang ada malah bikin sakit-sakit yang lain gitu. Nah yang pertama kita berdiri dulu ya Ki ya, berdiri. Berdiri. Jadi misalnya nih yang lemah yang kiri nih, yang nggak kuat ya, yang lemah ya kita bilang. Terus yang kanan yang lebih kuat. Nah kalau misalnya mau berdiri, si tongkat ini dipegang di sebelah yang lemah, karena buat bantu dia numpu sisi yang lemah. Nah terus kekuatannya dialihin banyak ke sisi yang lebih kuat, yang sehat lah istilahnya. Jadi yang ke kanan. Nah coba nah gitu. Jadi di tumpuannya kekuatannya ada di sisi yang lebih kuat. Nah yang ini ditumpu buat jagain yang lemah biar nggak kepleset lah istilahnya ya, biar nggak kepleset. Ya setelah itu kalau sudah berdiri sempurna dan tegak, si cane-nya, si tongkatnya ini dipindahin ke sisi yang lebih kuat untuk persiapan berjalan. Nah, diperhatiin lagi badannya juga jangan terlalu bungkuk nanti pas berdiri, atau jangan terlalu ke belakang juga pas berdiri. Oke. Ya, setelah itu kan sudah berdiri. Nah, kita berjalan. Nah, berjalan juga ada caranya nih ya, Ki ya. Jadi caranya tadi kan tongkatnya dipegang ke sisi yang kuat ya. Nah, terus tongkatnya pertama dimajuin dulu ya, dimajuin ya, terus bersamaan sama tumpuan yang lemah. Nah terus langsung dilangkahin, maju, Jadi fungsi tongkat ini adalah membantu si yang lemah ya, yang kurang kuat ini buat numpu intinya. Jadi pas dia numpu barengan sama si tongkatnya juga. Nah, coba ulangin lagi Ki. Sedikit agak membingungkan, tapi yang intinya si tongkat ini untuk bantu menumpu yang lemah, intinya itu. Nah, jadi harus dilangkahkan hampir berbarengan ya dengan yang lemah ya Ki ya. Terus ada tambahan lain nggak Ki? Mungkin kalau berputar kita ya pakai 3 langkah ya. 1 ya, ke depan, 2 ke samping, ya. 3 ke belakang. Nah ini metode yang aman ya. Nggak boleh langsung muter zet gitu ya, nggak boleh. Jadi ada 3 step. Nah, kalau pakai alat bantu kan artinya kalau alat bantu tuh keseimbangannya kurang ya. Jadi harus pelan-pelan, ada step-stepnya. 1 ke depan, terus ke samping, dan ke belakang. Ya terus mungkin yang penting lagi juga postur ya. Postur harus tetap tegak, jangan terlalu bungkuk, jangan terlalu ke belakang juga. Nah, jangan bungkuk kayak gitu ya Ki ya. Sakit nanti. Sama otot bahu. Betul. Tapi intinya kalau tingginya udah pas, dia akan terhindar ya dari posisi postur-postur yang nggak pas itu. Oke. Oke ya, selanjutnya nih kita mau kasih tahu cara jalan dan berdiri menggunakan axial crutch ya kayaknya. Yeah. Ini axial crutches namanya, axial crutch. Jadi gimana nih Ki? Pertama ukur ketinggian dulu tadi Mas ya. Ya, pertama ukur ketinggiannya dulu ya. Iya.
Karena ketinggian itu penting mencegah posturnya yang terlalu bungkuk sama yang tadi yang terlalu ke belakang ya. Ya oke, kita ukur dulu ketinggiannya. Nah, ukur ketinggiannya tuh diukur ditaruh di dua sisi tangan ya, di dua sisi tangan diukur. Celah dua Nah. atau 3 jari dari ketiak. Celah, ya celahnya Nggak boleh nempel, Bi. nggak boleh nempel. Iya, nggak boleh, nanti posturnya bermasalah. Postur bermasalah dan ketekan juga di daerah ketiaknya sini, itu nggak boleh karena banyak saraf ya yang lewat situ, bahaya sebenarnya. Yang kedekelah. Terus yang kedua yang harus diperhatikan lagi adalah pegangan tangannya. Pegangan tangan. Pegangan tangannya kira-kira semana, Ki? Pas dekat celana, seatas panggul. Ya, atas panggul. Agak siku, nggak boleh lurus begini. Nggak boleh lurus, Ntar betul. lagi ketiaknya. Jadi harus agak begini. Agak setengah nekuk ya. Nekuknya segini aja, nggak usah terlalu yang segini, nggak boleh lurus banget. Jadi nanggung gitu ya nekuknya. Itu penting banget. Terus yang kedua adalah ininya ya, bahan pegangannya tuh penting juga. Bahan pegangan, bantalannya penting karena biar nggak lecet. Karena kan dia menumpu berat badan fungsinya. Oke, kita lanjut ke cara berdiri sama cara berjalan ya. Kita berdiri dulu. Nah, kalau berdiri misalnya biasanya, kalau ini kan biasanya digunakan pada cedera-cedera yang di kaki ya. Misalnya patah tulang gitu, habis patah tulang. Terus apalagi Ki biasanya amputasi ya. Terus keseleo yang ankle ya. Jadi kan susah jalannya, bisa dibantu pakai alat ini, axel crutch ini. Nah, biasanya misalnya ya yang cedera ini sebelah kanan misalnya. Ya, jadi kalau mau berdiri dari duduk, taruh dulu di crutch-nya ini di sisi yang sakit atau yang mengalami gangguan, buat membantu dia menumpu ketika berdiri jadinya. Nah, bantu yang lemah menumpu. Nah, pas berdirinya dia pakai yang kuat, maksudnya tenaganya lebih dominan ke sisi yang lebih kuat, jadi yang ke sebelah kiri ya. Coba gimana Ki? Nah, dia pakai yang kiri. Jadi si crutches ini digunain untuk bantu numpu yang agak lemah, yang lemah. Ya, terus nah kalau udah berdiri tegak, kalau bisa posturnya dibenerin dulu ya Ki ya. Nah, baru harus dipegang dua-duanya crutchesnya, terus posturnya benerin, baru siap-siap mulai jalan ya. Nah, terus ya jarak yang ini kalau misalnya ada dua alat bantu gini, ini jarak di bawahnya mesti paling enggak selebar bahu ya. Lebar bahu sedikit lagi, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit juga. Ya, kalau lebar nanti dia postur kita jadi nunduk dan gampang jatuh juga ya Ki. Nih jadi goyang. Nah, jadi lebih goyang. Nah, kan bahaya ya kalau yang sakit terus numpuk. Nah, kalau kependekan juga jadinya juga gampang jatuh. Nah, kayak gitu. Jadi mesti pas ininya, lebar si kaki crutchesnya. Oke, sekarang kita mulai jalan ya Ki ya. Cara jalan. Jadi kalau crutches ini, axel crutches ini jalannya pertama kakinya mesti lurus ya ke depan. Terus yang pertama digerakin ke depan itu crutchesnya. Ditumpu terus. Nah, habis itu badannya diayun. Nah, ya. Nah, yang sakit ini kan yang kanan ya, misalnya yang lemah ini yang kanan, yang lagi cedera yang kanan. Itu ada dua model sebenarnya, ada yang boleh, emang ada kondisi yang boleh napak, ada yang nggak boleh napak sama sekali. Kalau yang tadi ini yang boleh napak setengah. Nah, gitu. Ke depan, Nah, terus juga ayunan badannya tuh nggak boleh melebihi dari crutchesnya. Ya nggak boleh gitu, karena nanti itu bisa
jatuh takutnya depannya licin, lantainya licin terus jatuh. Nah nggak boleh kayak gitu. Terus sama postur ya, postur juga itu penting. Pokoknya nggak boleh ngelebihin dari crutchesnya, dan posturnya juga tegak. Nah tegak gitu. Ya karena kalau misalnya bungkuk terus nanti lama-lama bahunya pegel, sakit, pinggangnya juga sakit kalau ke depan mulu agak bungkuk. Nah terus yang kedua tuh cara jalan yang emang nggak boleh sama sekali yang sakit atau yang lemah ini napak, jadi melayang, tapi posisinya di depan dia ya. Dia nggak boleh ke belakang gini, nggak boleh di tengah aja, kalau bisa di depan. Nah gitu. Tetap caranya sama, nggak boleh badannya ngelebihi crutches, dan posturnya juga tetap harus tegak, biar pinggangnya nggak sakit dan bahunya nggak sakit, sama pergelangannya nggak sakit. Ya, kayaknya udah cukup ya Ki ya. Materi ini cukup kita ini ya. Semoga bermanfaat, dan terus kalau misalnya mau nanya-nanya mungkin di kolom komentar kali ya, boleh. Ya. Langsung hubungi kami Ya di klinik. Nomor tertera di bawah ini ya. Atau datang juga bisa konsultasi di klinik fisioterapi NK Health. Ya. Dadah. Dadah.